Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya? Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Sepertinya sudah masuk semua pada kelas online hari ini. Harap mematikan mikrofon dan menyalakan saat diperlukan saja ya, supaya pembelajaran akan berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Baik, di sini Ibu akan menampilkan kata-kata motivasi. Coba dibaca oleh salah satu siswa. Pantaskan diri untuk mengejar impianmu, dan mungkin impianmu yang akan berbalik mengejarmu. Iya, betul. Jadi apa ya maksud dari kata-kata motivasi tersebut? Kita harus semangat belajar, Bu, meskipun pandemik. Iya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan semangat ya. Ibu menampilkan lirik lagu Garuda Pancasila. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul sekali. Coba, adakah yang masih ingat peraturan apa saja yang ada di sekolah ya? Membuang sampah pada tempatnya. Bisa dikaitkan dengan materi kita hari ini ya. Peraturan yang ada di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya di sekolah maupun di seluruh lingkungan, semua lingkungan. Coba, kalau dalam suatu negara, perlu apa tidak ya suatu aturan serta berikan contohnya. Dalam suatu negara perlu ada yang peraturan Ibu supaya masyarakat bisa tertib. Contohnya saja dengan mematuhi aturan lalu lintas Ibu. Oke, betul sekali. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasarnya ini ya, pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran ini anak-anak yang akan kita capai. Nah, selanjutnya, sebelum menjelaskan tentang materi kita hari ini, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memaparkan bahan ajar yang sudah Ibu berikan pada Microsoft Teams. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Oke, betul sekali. Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kehidupan kalian yang ada di sekolah sama halnya dengan kehidupan yang ada pada suatu negara. Keduanya memiliki aturan. Kehidupan di sekolah diatur oleh tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang, coba Ibu dibantu untuk menjelaskannya salah satu anak. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan mengarah kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Kalau begitu, silakan kalian melakukan sesi tanya jawab dengan teman tentang materi kita hari ini.
Ibu sebagai fasilitator di sini dan Ibu tetap memantau kalian ya. Konstitusi negara Indonesia sebagai apa ya teman-teman? Apakah ada yang tahu? Saya tahu, tapi satu, sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Dua, sebagai sarana pengendali masyarakat. Saya menambahkan jawaban dari Jamal, berfungsi juga sebagai pengatur hubungan kekuasaan dengan warga negara. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Baik, teman-teman, saya mau bertanya mengenai manfaat apa saja yang kita peroleh jika kita mematuhi peraturan. Saya tahu saja, jika kita mematuhi peraturan, 1. Hidup menjadi lebih disiplin. 2. Hidup menjadi lebih bertanggung jawab. 3. Terhindari dari hukuman. Bagus sekali tanya jawabnya. Selanjutnya kalian bisa mendownload pada Microsoft Teams dan kerjakan LKPD-nya ya. Sudah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya, anak-anak silakan menyampaikan hasil LKPD di Microsoft Teams. Siapa yang ingin duluan menyampaikannya? Saya, Bu. Nomor satu, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik, bagus sekali. Silakan salah satu dari kalian membuat kesimpulan tentang materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya, Bu. Nama saya Dava. Akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Ibu akan menambahkan dan memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia yang merupakan peraturan negara yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Undang-undang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, batang tubuh, yang ketiga, penjelasan. Baik, mari kita merefleksi kembali materi kita hari ini setelah kalian mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa ya yang kalian lakukan ke depannya? Kita harus mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Untuk tugas di rumah dan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, silakan kalian mencari bahan sebanyak-banyaknya yang diambil dari internet dan buku paket tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ya anak-anak. Sudah selesai untuk pertemuan hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.